Salam sadis, salam weekend, salam bosan. Market yang membosankan, ya kan? Semalam padahal hasilnya good news gitu ya. Dia punya NFP juga itu data penganggurannya naik ya kan, unemployment rate naik gitu kan. Berarti itu ya tidak baik gitu ya kan buat ininya. Jadi sempat sebentar aja dia dolar merah ya kan, terus Nasdaq hijau, semua hijau ya kan, ya BTC juga hijau, cuma sampai 20.400 udah dimainkan lagi, tiba-tiba dolar tiang panjang ya kan, ngepam balik dolar dari merah ke hijau, ya dibanting lagi lah, Nasdaq merah balik, S&P 500 merah, ya kan, BTC juga dibanting balik ke 19 something ya kan, ya, jadi market ini ya manipulasinya terlalu ini juga lah, ya kan, maka market gitu nggak enak di ini, apa saja gitu, kadang begitu dia banting, dia kocok tuh market ya kan, kena lagi yang terutama yang leverage gitu ya kan. Jadi ini hari ini singkat aja video ini, saya buat video market cap di 977, volume 61 billion, BTC dominance 39,0, Bitcoin di harga 19.936, Ethereum di 1.563 ya kan, BNB 276 ya, Cardano yang hijau sedikit 1%, 46,8 something ya. Pada ini juga lah, ini market yang membosankan, nggak usah di inilah. Ini kalau udah market begitu tuh nggak bisa masuk, tanggung gitu. Dia kocok bawah, kocok atas gitu, sorong atas, sorong bawah, kena terus. Ini mending bener-bener dia kalian tunggu momen aja lah, hari ini atau besok, andai kata dia buang lagi ke 19.500 600 ya kalian ambil up dikit ya kan, begitu dia balik ke 20.100 200 kalian TP ya kan, 20.200 20.200 something, 20.300 Anda ambil balik short, mungkin gitu-gitu aja, ambil down lagi dikit-dikit. Nggak sulit itu ya, paling baik istirahat dulu sih saran saya ya kan. Market begitu nggak bisa, ini jadi santapan mereka, enak aja diolah bandar buat yang kalau mau main ini ya. Kondisi market gitu ada yang nahan juga ya kan. Kemarin pas begitu good news dia ini hijaunya juga tanggung, nggak bisa dia langsung biasa langsung tiang panjang gitu ya, dikit naiknya sampai 20.400 udah habis gas lagi, di sorong ke bawah lagi gitu ya kan. Market ini yang begitu-gitu yang buat nggak ada ini, istirahat lah, yang begitu-gitu kita lihat aja dia mau kemana gitu, tunggu aja dia mau banting ke bawah baru masuk dari bawah ya kan. Kalau dia sorong ke atas ya syukur ada koin yang sangkut bisa di TP gitu. Lain nggak bisa harap, mau gimana. Kondi harus sabar. Ini saya rasa market gini ini harus kondisi ini paling nggak mungkin mereka nunggu sampai tanggal 21 pengumuman si Powell ini ya kan. Powell ini mau berapa dia naikkan ini, semua masih tanda tanya gitu. Sebenarnya kalau secara ini buat saya sih sebenarnya rada sedikit gertak juga dia kemarin, cuma udah pada takut dia hawkish beneran ya kan. Ya mungkin aja kali ini bisa, kemungkinan kali ini 0,75 gitu, tapi kedepannya sulit. Saya
gimana akhir tahun ini kurang yakin dia bisa naikkan sampai 4% gitu. Sekarang udah 2,5% gitu kan. Karena makin berat banyak negara, dia udah mulai nih, penganggurannya udah mulai banyak yang akan di lay off lagi, ya kan. Terus satu lagi kalau kita lihat, IMF juga udah mulai sentil gitu. IMF bilang sebaiknya lebih baik inflasi gitu. Karena IMF juga pusing, banyak yang mau minjam, terus yang pinjam juga nggak bisa bayar gitu, ya kan. Karena dolar menguat gitu, ya kan. Banyak yang negara udah default gitu. Makanya serba, ya seperti saya bilang lah, si malakama gimana dia ini, ya kan. Cuma kemungkinan bulan ini masih dia ini gitu. Tapi ya biarkan sabar lah. Istilah kalau saya sih yakin tahun depan gitu agaknya, kalau dia press terus, tahun depan resesi dia dari QT tightening dia harus ke QE lagi gitu. Karena ada beberapa hal yang dia harus lakukan juga, ya kan. Ya sabarlah, lihat market begitu, intinya ya harus sabar lah, ya kan. Dan juga banyak hal lagi nggak stabil, banyak yang nggak kita duga. Ini berita tadi pagi saya lihat juga, Binance juga ditarget juga, Binance US gitu, ya kan. Udah dikasih rumor-rumor yang nggak ini, udah target lah, dibilang ada pekerjanya, ya kan, orang CCP gitu, intelijen CCP, ya kan. Terus juga dicurigai si Sajid juga orang dari CCP, rumor-rumor FAT gitulah yang kayaknya si Binance juga jadi target juga itu mode ini. Kondisi gitu kita lebih hati-hati, hindari, nggak usah ambisi mau apa gitu, hati-hati dulu gitu. Sampai seperti saya bilang, ya kan, juga kita nunggu regulasi gitu. Karena banyak yang dia target udah kelihatan gitu, ya kan. Kondisi gitu hindari, yang udah dari SEC udah bilang security gitu, itu udah jelas kita hindari. Terus next, koin-koin privacy, ya kan, itu juga hindari, ya kan. Hati-hati lah, masih ini tetap regulasi. Saya rasa nanti akan di ini, cuma kapan, mungkin di penghujung tahun, entah November, Desember, ya kan. Ya kita lihat lah, masih kondisi gitu carut marut, informasi juga banyak carut marut, yang ngefat gitu, ya kan. Banyak yang nggak ini juga. Makanya kalau yang nggak ngerti, yang nggak bisa analisa news, jadinya fear, bentar-bentar fear, takut gitu, ya kan. Ya hari ini istirahat lah, weekend ini spend your time, ya kan. Buat family, nggak usah ini kerja, ya kan. Hemat ini, buat Indonesia juga hati-hati ke depan, inflasi makin tinggi gitu, resesi lagi harus dihadapi tahun depan. Makanya hati-hati, kita semua keuangan kita harus benar-benar di manage gitu. Jangan sembarangan masuk, sembarangan CL gitu, ya kan. Sangkut, hati-hati lah. Jadi hari ini Sabtu, singkat aja video, relax, kita lihat ini market yang dimanipulasi, ya kan. Walaupun semalam udah good news, akhirnya ya dibanting balik ke bawah. Jadi udah kayaknya dia lagi main sideways itu di situ-situ, range-nya di itu ya, 19.500 sampai 20.400. Itu pun jarang, kebanyakan di 20.200 kisaran gitu, udah nanti turun lagi ke bawah 19.900 gitu-gitu aja, ya kan. Jadi daripada buang-buang waktu di weekend ini lihat-lihat market yang sideways yang membagongkan, mendingan spend, buang waktu kamu buat yang udah berkeluarga, buat anak-anak, atau yang masih ini cari sampingan, giat inilah, produce money ya. Kondisi gitu ya. Jadi simple aja hari ini video di hari Sabtu ini ya, begitu aja. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Gimana? Haleluya.